Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita di semester kedua ini. Dan alhamdulillah pada pekan lalu kita sudah melaksanakan ulangan penilaian tengah semester 2 ya. Semoga hasil yang didapat oleh anak-anakku menjadi sebuah tolak ukur ketercapaian dalam pembelajarannya. Semoga nilai yang didapat adalah nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar menggunakan media YouTube ya, yang mana kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu ada di bab 12 tentang makanan dan minuman halal. Oke, baik, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita yang terbaru, ya, perlu kita pahami esensi nilai-nilai yang ada di SMP Telfawas. Bahwasanya dengan adanya pembelajaran ini, anak-anakku memiliki akhlakul karimah atau berakhlak. Karena ini merupakan sebuah karakter yang baik yang mana dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dengan adanya materi ini akan lebih bisa meningkatkan kualitas ibadah anak-anakku sekalian. Ya, semoga dengan adanya materi ini kita bisa lebih baik lagi dalam segi beribadah. Baik. Berikutnya, nah kita akan masuk ke dalam materi kita, makanan halal. Pengertian makanan yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan dan bersih. Jadi makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan secara agama. Boleh dimakan karena sifatnya baik, bergizi, menyehatkan dan bersih. Nah, dalilnya ada di dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Anak-anakku bisa dilihat di buku mata pelajarannya di bab 12. Oke. Berikutnya, jenis hewan yang halal. Nah, ini di kelas 8, di kelas 9 juga ada, tapi di kelas 8 tidak terlalu spesifik dijelaskan. Nanti akan lebih spesifik lagi dijelaskannya di kelas 9. Oke, hewan darat yang bisa dikonsumsi seperti yang sudah kita ketahui, ada sapi, kerbau ya. Ada ayam, angsa, bebek dan sebagainya yang halal untuk dikonsumsi sebagaimana ada di dalam surat An-Nahl ayat kelima. Lalu hewan laut seperti ikan tuna ya, terus apa lagi, ikan lele mungkin ya yang ada di darat yang ada di perairan air tawar ya. Ada cumi-cumi, ada udang, terus ada apa lagi ya, ikan mas dan sebagainya ya, baik itu yang di laut, di air asin ataupun di air tawar, itu bisa dikonsumsi ya. Nah, ini tertera pada surat Al-Maidah ayat 90-96. Baik, berikutnya minuman yang halal. Minuman yang halal, definisi dari minuman halal, minuman yang diminum harus halal dan menyehatkan tubuh. Ya, tidak membahayakan untuk kesehatan tubuh, tidak membahayakan kondisi tubuh kita. Nah, sebagaimana ada di dalam surat An-Nahl ayat 10 bahwasanya minum-minuman yang halal itu akan menyehatkan, sedangkan yang haram akan membuat tubuh kita sakit atau rusak ya, seperti khamr ya, terus juga apalagi selain minum-minuman keras ya dan sejenisnya, itu diharamkan. Manfaat makanan dan minuman halal. Nah, kita lihat manfaat makanan dan minuman halal akan menyehatkan badan. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dapat terhindar dari dosa, dan yang keempat, digolongkan dalam orang berakhlak mulia. Nah, barang siapa yang menjauhi makanan dan minuman yang haram dan mendekatkan atau mengkonsumsi makanan dan minuman halal, ini adalah manfaatnya ya. Berarti kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram, kebalikan dari ini semuanya ya. Contohnya apa? Membuat sakit badan atau jasmani, tidak mendapat ridha Allah ya,
kita mendapatkan dosa dan kita tidak tergolong dalam orang yang baik. Oke. Makanan haram. Sebab-sebab diharamkannya makanan. Yang pertama, haram karena mendapatkannya. Nah, haram karena mendapatkannya, proses kita mendapatkan hewan tersebut atau makanan tersebut itu dengan cara yang tidak baik. Contohnya mencuri, contohnya ngelihat ayam lewat di depan rumah kita ambil dan sebagainya. Ini hewan yang halal tapi menjadi haram. Yang kedua, haram karena substansinya atau substansi barangnya. Haram berwujud benda mati seperti bangkai. Nah, bangkai tidak boleh dikonsumsi. Ya, bangkai tidak boleh dikonsumsi atau hewan yang mati karena tidak menggunakan syariat ajaran agama Islam, yang disembelihnya tidak menggunakan syariat agama Islam. Haram berwujud hewan seperti hewan yang bertaring. Nah, ini ada hewan yang memang diharamkan untuk dikonsumsi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Seperti apa? Hewan yang bertaring, ya, hewan buas, ular dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang yang tidak boleh dikonsumsi dan haram untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya minuman yang haram. Minuman yang haram adalah minuman yang memabukkan atau merusak akal. Ada di surat Al-Maidah ayat 90. Jenis minuman yang diharamkan: 1. Memabukkan, 2. Terkena najis, 3. Air susu dari hewan yang diharamkan. Ya, air susu dari hewan yang diharamkan contohnya air susu dari hewan babi ataupun anjing, contohnya itu akan termasuk haram. Berikutnya, nah, segala minuman halal yang diproses dengan proses yang haram, ya, ada air putih atau makanan gitu kan, air putih dicampur dengan minyak babi gitu ya. Nah, ini kan jadi haram. Jadi yang halal tidak boleh dicampur adukan dengan yang haram karena akan menjadi haram. Ya. Oke, bisa dimengerti. Contohnya ada air mineral, ada air gelas gitu kan, air gelas ini halal sifatnya tapi terkena najis. Ya, artinya apa? Kena air liur dari anjing. Nah, ini sifatnya akan menjadi haram. Berikutnya, menghindari makanan dan minuman haram. Nah, mengkonsumsi makanan minuman haram dapat berakibat 1, ya, mendapat dosa, 2, membahayakan kesehatan dan keselamatan tuh. Nah, ini adalah mengkonsumsi makanan minuman haram itu dampaknya sangat besar. Kita dapat dosa dan akan merusak organ tubuh kita. Gitu ya anak-anakku sekalian ya. Semoga anak-anakku bisa mengerti dan memahami arti dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, ini adalah tugas ya. Yang pertama, absen melalui komentar video YouTube dengan menuliskan kelas dan nama. Berikutnya, melihat video dengan baik dari awal hingga akhir. Semua siswa mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Nanti tugas akan bisa diberikan di Google Classroom, dikumpulkan hari ini ya, jam 10 paling lambat. Jika telat, maka anakku mengumpulkan tugasnya melalui WA. Junjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, terus semangat dalam belajar. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat Allah mudahkan dan dapat Allah lancarkan. Allah berikan kemanfaatan ilmu kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dapat Mister sampaikan. Terus semangat belajarnya, jangan mudah putus asa, jangan menyerah. Terus selalu memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang banyak. Khairukum man ta'allamal Qur'an, khairun nasi anfa'uhum linnas. Syukron. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.